Wah, rendah gula, nyaman diminum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang berlangsung hari ini di Malaysia. KTT ke-47 ASEAN mengangkat tema Inclusivity and Sustainability. Indonesia has consistently played a pivotal role in shaping the strategic direction of the region. With its vast reach to dynamic. Tiba di Malaysia, Prabowo Subianto disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Park Entrance KLCC. Pada momen pembukaan KTT, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11. Selain Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri rangkaian konferensi lainnya, yakni KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN India, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Malaysia guna menghadiri KTT tahunan ASEAN. Selama di Malaysia, Presiden Trump berencana meningkatkan citranya sebagai negosiator internasional dengan menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara Asia Tenggara serta mengawasi perpanjangan gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand. Kehadiran Trump di KTT ASEAN, lalu apa makna kehadiran Presiden Amerika Serikat Trump di KTT ASEAN, serta dampaknya bagi negara-negara di ASEAN? Kita bahas bersama Dina Praptoraharja, praktisi serta pengajar hubungan internasional yang juga founder dari Synergy Policies. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore. Ya Mbak Dina, bagaimana Anda bisa membaca kehadiran Presiden Amerika Serikat di KTT ASEAN? Apakah ini menjadi bagian dari ketegasan Presiden Trump atau sebenarnya Presiden Trump ini hanya ingin merupakan langkah simbolis terkait dengan menandingi Tiongkok? Satu hal yang pasti kita harus lihat dari sudut pandangnya Presiden Trump ya. Kita boleh berpikir dari sisi kita, tetapi Presiden Trump itu juga mengalami sejumlah kebuntuan dalam negosiasi tarif dia dengan banyak negara, termasuk dengan negara-negara Asia. Dengan Cina dia dibantah, dengan India dia dibantah, Jepang, Korea itu juga keras mencoba melawan dan tidak mau ikut dengan terms-terms yang ditawarkan oleh Donald Trump. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan sisi ekonomi misalnya, karena negara-negara ASEAN itu sebenarnya banyak juga komponen perdagangannya besar sekali ke Amerika Serikat, ini momen sangat penting untuk meyakinkan negara-negara ASEAN sebagai satu wadah, cara yang efisien untuk berjumpa sekaligus gitu ya, negara-negara Asia Tenggara, dan mendapatkan image yang lebih baik gitu. Terus dari sisi ekonomi, dari sisi perdamaian, beliau juga sungguh-sungguh sangat tokoh dunia. Dan kita tahu sampai saat ini belum berhasil karena yang terakhir deal yang coba dia broker di Timur Tengah, di Israel Palestina, gagal. Oke, lalu Mbak Dina, apa yang bisa Anda baca? Apakah ada sesuatu di ASEAN sehingga pemimpin negara adidaya Amerika Serikat ini hadir di sebuah KTT regional sebenarnya? Yang ada di ASEAN itu adalah satu kerjasama yang relatif stabil dibandingkan kerjasama-kerjasama lain yang ada di tingkat global. Saya sebut saja misalnya mitra utama Amerika Serikat selain ASEAN itu adalah Uni Eropa. Uni Eropa sekarang sedang sibuk dengan agenda penguatan pertahanan karena mereka dipaksa lewat kesepakatan dengan Amerika Serikat, NATO, mengalihkan dana-dana ekonomi mereka untuk kegiatan penguatan pertahanan. Efeknya yang sepertinya tidak disadari oleh Amerika Serikat waktu itu adalah
kemitraan dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi tentunya jadi turun kan. Mungkin bidang bidang pertahanan itu ada peningkatan pembelian persenjataan, tapi kan pembelian dari persenjataan tidak langsung bisa memberi makan gitu ya untuk masyarakat di Amerika Serikat. Jadi artinya dia harus mulai memikirkan tempat pertumbuhan lain di dunia yang bisa menyerap produk-produk dari Amerika Serikat. Di Indonesia itu kan termasuk pembeli soybean yang besar ya dari Amerika Serikat. Oke, lalu di sisi lain, ada tidak sebenarnya keuntungan bagi negara-negara di ASEAN, khususnya mungkin Indonesia, dengan kehadiran Presiden Trump di KTT ini? Keuntungan kita adalah harusnya kita bisa menegosiasikan ulang ya apa yang menjadi tarif yang jomplang di banyak negara ASEAN, ada yang 10%, masih ada yang 40%. Indonesia harusnya juga bisa punya kesempatan untuk bersama-sama dengan yang lain menekankan betapa pentingnya peranan ASEAN sehingga harus turun secara signifikan tarif di kawasan ini di mata Amerika. Mbak Dina, ini dalam kesempatan ini Presiden Trump juga sempat menyapa sejumlah presiden yang hadir di KTT ASEAN, termasuk salah satunya yang bahkan disebutkan namanya adalah Presiden Prabowo Subianto. Apakah ada makna khusus terkait dengan kedekatan antara Presiden Trump dan juga Presiden Prabowo? Saya berpikir kita nggak perlu berpikir terlalu jauh juga soal kedekatan pribadi. Saya lebih melihat bahwa Trump ini sedang mencari momen untuk menunjukkan kepada konstituen dia juga di Amerika Serikat bahwa dia seorang yang dihormati di kawasan Asia Tenggara. Karena di kawasan di Amerika sendiri sebenarnya cukup banyak harapan bahwa Asia itu tetap dijaga kemitraannya ya dengan Amerika Serikat, mengingat potensi pertumbuhan ekonominya masih sangat besar di kawasan ini. Mbak Dina, dengan kehadiran Presiden Trump ini, bagaimana Indonesia harus bersikap untuk tetap menjaga netralitas dan juga sentralitas di tengah tarik-menarik kepentingan antara Tiongkok dan juga kepentingan antara Amerika Serikat? Yang pasti kita tidak boleh hanya mengandalkan spontanitas, tapi betul-betul harus berbasis apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, baik itu bilateral maupun secara kawasan ya regional Amerika Serikat dengan ASEAN, dilihat lagi agendanya supaya off the cuff gitu kalau kita bicara dengan Amerika Serikat itu jangan keluar dari teks pidato begitu, karena begitu banyak item yang sebenarnya sangat strategis untuk diajukan dan itu harus bisa kena ke bukan hanya Indonesia tapi ke semua negara ASEAN. Kita nggak mau kelihatan juga bahwa ini hanya soal Indonesia ya, supaya dukungannya lebih kuat dan forceful ke Amerika juga. Lalu bagaimana Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara Indonesia setidaknya bisa menjadi navigator dan juga memanfaatkan kehadiran negara adidaya Presiden Trump dalam momentum ini? Kalau dilihat dari keketuaan Malaysia yang sebentar lagi akan berakhir ya di bulan November, sebenarnya yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad sejauh ini adalah untuk memastikan ASEAN itu benar-benar di tengah gitu ya, sentral betul di mata pemimpin-pemimpin negara global, dan beliau sangat aktif dalam hal ini. Hanya saja catatannya, karena ini tinggal 1 bulan, saya melihat bahwa Mahathir Mohamad kemungkinan akan mulai mendorong agenda Malaysianya saja. Berarti Indonesia lah yang punya punya tugas ya untuk menjaga keutuhan yang lain, mengingat juga bahwa di kawasan ini masih ada masalah yang sangat serius antara Kamboja dengan Thailand misalnya. Kemudian juga ada masalah dengan Myanmar, artinya isunya bukan cuma ekonomi. Jangan sampai agenda yang ditawarkan kepada Trump itu melulu hanya soal tarif, walaupun itu penting. Dan jangan sampai negara-negara ini akhirnya bilateral gitu di side meetings gitu ya. Sangat penting bahwa pertemuan yang sifatnya ASEAN +1 dengan Amerika, kemudian nanti summit dan juga East Asian Summit itu agendanya betul-betul ASEAN 10 atau 11 ya sama Timor Leste, itu benar-benar kelihatan nuansanya, jadi bukan sekedar formalitas atau seremonial. Oke, tapi Mbak Dina, Anda bisa membaca ada kepentingan lain tidak dengan kehadiran Presiden Trump dalam KTT ASEAN ini di Malaysia? Kepentingan lain dalam arti global? Negaraan, global?
universal? Ya tadi image bahwa Amerika masih punya hubungan baik dengan ASEAN, bahwa Amerika Serikat itu peduli pada ASEAN karena ini wadah kerjasama regional yang sampai sekarang masih relatif efektif gitu ya di kawasan ini dibandingkan dengan mitra tadi di Uni Eropa misalnya. Dan tadi untuk peace plan dia juga kan mau propose ya satu ide untuk Thailand dengan Kamboja. Cuman masalahnya kan kita tahu itu juga bukan hal yang bisa semalam jadi. Jadi itulah yang makanya saya bilang tadi kembali lagi ke agenda kita di ASEAN. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah diprioritaskan itu juga tetap harus maju. Oke, lalu dalam konteks kerjasama baik itu ekonomi, investasi, ataupun bagaimana menciptakan perdamaian dunia, mana sebenarnya yang lebih menjadi prioritas ataupun alasan utama Presiden Trump hadir di KTT ASEAN ini menurut Anda? Menurut saya ekonomi. Ekonomi, apa yang setidaknya bisa dilakukan Indonesia agar Indonesia bisa mendapatkan setidaknya peran yang cukup besar ataupun keuntungan yang lebih banyak lagi untuk perekonomian? Di bidang perekonomian itu yang harus digenjot ya, kita bukan sekedar menegosiasikan ulang tarif supaya lebih berimbang karena kita pertumbuhan ekonominya itu sangat kritis sebenarnya buat dunia. Kalau pertumbuhan ekonomi di ASEAN itu tidak di atas 5%, itu pertumbuhan global akan melambat dengan sangat signifikan. Jadi sangat penting buat Amerika Serikat memahami cara-cara untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi di sini. Satu, dengan cara tarifnya itu turun supaya kita tetap bisa ekspor ke Amerika Serikat juga ke negara-negara yang lain ya. Kemudian yang kedua, supaya investasi itu juga mengalir ke kawasan ini. Jadi jangan mendahulukan kalau MAGA itu Make America Great Again kan tujuannya adalah membuat investasinya pindah ke Amerika semua kan di tingkat global. Di Amerika itu udah nggak mungkin bisa didorong lebih dari 3% atau 4% bahkan pertumbuhan ekonomi yang nggak mungkin karena memang sudah berbeda ya. Mereka kan fokusnya di knowledge base, kemudian industri persenjataan dan hal-hal yang sifatnya tersier. Jadi hal-hal yang sifatnya keseharian rata-rata penduduk working class itu justru harus sudah digeser wilayah produksinya ke seperti negara-negara Asia Tenggara. Jadi sangat kritis kita bisa menyampaikan hal-hal seperti itu supaya kelihatan bahwa agenda MAGA itu justru bisa tercapai dengan cara yang berbeda. Oke, Mbak Dina, lalu dengan kehadiran Presiden Trump di KTT ASEAN ini, apakah ini juga menjadi bentuk penegasan Trump bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan negara-negara yang juga sedang menjadi target target diplomatik dari BRICS ini? Kalau soal BRICS kemarin tuh menarik ya karena kita juga baru saja didatangi oleh Presiden Lula da Silva dari Brazil. Sebenarnya dari sisi real, ekonomi yang real, Trump juga paham tidak mudah buat satu kelompok negara yang baru mulai duduk bersama untuk kemudian shifting gitu ya, mengubah rute perekonomian dunia yang tadinya basisnya Bretton Woods, ada IMF, ada World Bank, ADB, kemudian berubah menjadi NDB gitu kan, yang basisnya digerakkan oleh negara-negara BRICS itu nggak mudah. Kemudian dedolarisasi yang digaungkan oleh pemangku kepentingan di Amerika itu juga nggak mudah sebenarnya. Jadi mungkin alasan yang lain adalah untuk ngecek ya sebenarnya relasi antara orang-orang Asia Tenggara, pemimpin Asia Tenggara dengan China misalnya itu seperti apa. Kita tahu bahwa anggota BRICS itu semuanya, hampir semuanya lah, kecuali Brazil, itu mengalami defisit dengan China. India terutama yang paling besar. Jadi bukan hal yang mudah tentunya keluar dari defisit ini. Amerika kan juga mengalami defisit besar ya dengan. Jadi artinya kita punya kesamaan kebutuhan sebenarnya, makanya perlu duduk bareng. Mungkin dia mau cek ya persepsi kita tentang itu gimana, sampai sejauh mana kerjasama negara-negara kawasan kita dengan China juga. Oke, tapi Mbak Dina, Anda bisa membacanya bahwa kedatangan Trump ini juga sebagai bentuk apa? Pertarungan halus ataupun bentuk pengaruh Amerika Serikat terhadap pengaruh dari BRICS itu sendiri? Belum sampai sih, kalau saya pikir karena justru beliau realistis bahwa BRICS itu masih developing, yang dia cari di sini adalah pengaruhnya Cina. Dan kalau dia seorang pebisnis, dia pasti akan membaca dengan cepat gitu ya,
apa saja yang dimiliki oleh China di sini, kemudian bagaimana pandangan negara-negara Asia Tenggara tentang China. Investasi besar di kawasan ini kan tetap datangnya dari China. Perdagangan paling besar di kawasan ini di Asia Tenggara, di ASEAN itu tetap dengan China. Jadi kalau dia mau kembali lagi ke core, misalnya pertarungan antara Amerika dengan China, ya di sini medannya kan, gitu. Jadi awalnya kan beliau berpikir, Trump berpikir bisa memecah belah ASEAN dengan tarif yang berbeda-beda, kemudian negotiating gitu kan. Kenyataannya kan bukan itu, karena dari segi volume perdagangan ASEAN juga beragam. Tapi negara-negara yang jumlah penduduknya besar dan produksinya signifikan buat Amerika Serikat, ternyata juga nggak dengan cepat bisa ekonominya tumbuh di situasi tekanan tarif yang seperti sekarang. Berarti kan yang saya ceritakan tadi ya, di luar dari ASEAN, di Cina, Jepang, Korea, itu India kan juga keras terhadap Amerika. Artinya strategi Trump untuk menekan dunia dengan tarif boleh dikatakan tidak berhasil. Oke. Lalu bagaimana nantinya atau mungkin Indonesia bisa memposisikan diri antara dua blok besar ini? Saya kira dua belah pihak, Amerika dengan China ini, masih dalam posisi mencari pengaruh yang lebih besar. China dalam tekad yang semakin bulat, saya lihat, untuk tidak lagi menjadi bayang-bayang di bawah bayang-bayang kekuasaan atau hegemoni dari China. Dari Amerika Serikat. Jadi China sekarang sudah lebih berani untuk mengusulkan inisiatif-inisiatif yang sifatnya independen dari Amerika Serikat. Negosiasi mereka juga dengan mitra-mitra yang dilupakan Amerika Serikat atau disingkirkan Amerika Serikat itu juga semakin intens, termasuk dengan Uni Eropa, kemudian juga dengan Rusia misalnya. Artinya di sini Amerika Serikat punya taruhan yang cukup besar. Dia mau main lebih keras nekan China saja, atau dia juga mau mulai mendekati negara-negara yang jelas-jelas punya kelebihan untuk Amerika Serikat gitu. Jadi saya kira dia memainkan kartu yang kedua tadi, mencoba masuk ke negosiasi, dilihat platformnya, karena dalam sejarah dia waktu periode pertama dia kan pernah datang juga di ASEAN ya, seingat saya, tapi pendekatannya belum ekonomi gitu kan, lebih banyak politik. Jadi mungkin dia kali ini akan masuk dan mencoba menengoklah bagian itu. Oke. Dengan kehadiran Presiden Trump di kawasan KTT ASEAN, di kawasan regional, sebenarnya seberapa besar kebutuhan Amerika Serikat terhadap negara-negara di ASEAN? Atau mungkin ada yang ditawarkan Amerika Serikat untuk negara-negara di ASEAN? Amerika Serikat itu menjaga agar produksi dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu tetap jalan juga di Asia. Seperti saya bilang tadi kan, mereka salah satunya memang menekan juga ya melalui tarif supaya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tuh pindah gitu ke Amerika Serikat. Nyatanya kan hanya perusahaan yang cukup besar aja ya yang sudah bisa bikin cabang baru di Asia yang kemudian pindah. Tapi kalau yang perusahaan yang sifatnya melihat lebih strategis, lebih dekat ke pasar di Asia, ya mereka nggak pindah kan gitu. Dan kita tahu bahwa para pembeli di Amerika Serikat juga banyak yang ekonominya turun gara-gara tekanan ekonomi di sana ya. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan, artinya turunlah daya beli mereka. Dari mana lagi Trump bisa menjaga popularitas dia di dalam negeri, kecuali kalau dia mau revisit lah ya, meninjau ulang apa yang dia lakukan di kawasan ini supaya dia tetap bisa jalanlah perekonomiannya. Di dalam negeri kan ada government shutdown juga di Amerika Serikat. Jadi bukan situasi yang mudah. Kongres juga semakin galak ya, karena tahu bahwa di pihak Partai Republikan juga ternyata nggak utuh ya. Baik, terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi dan juga pengajar hubungan internasional, serta founder dari Synergy Policies atau perspektif Anda. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Saudara, atap lapangan olahraga pedal ambruk karena diterpa angin kencang. Para pengunjung yang tengah berolahraga panik menyelamatkan diri.